Hai yo yo, oke guys, welcome back to my YouTube channel. Kita kembali mereview film, dimana di kisah film ini merupakan tiga orang pria yang terjebak di samudra. Nah, di film kali ini menceritakan bagaimana kisah seorang tiga pria ini merupakan seorang prajurit tentara yang terjebak dari Perang Dunia Kedua dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk terjebak di samudra. Nah, dan film pun dimulai. Nah, pada awalnya ceritanya mereka ini kabur dari perang Asia Pasifik dan karena kehabisan bensin mereka pun terjebak di dekat samudra. Nah, seperti yang kita lihat saat ini mereka terjebak di tengah-tengah samudra dan ketika mereka habis bensin mereka pun mengeluarkan uh, pelampung kapal mereka dan pada akhirnya mereka terjebak. Nah, untuk mencari bantuan pun mereka melepaskan sepatu mereka dan tidak menambah beban. Malam harinya mereka berjaga secara bergantian. Nah, dan ini adalah Mike, ini adalah perwira. Nah, karena sakingnya susah minum, pada akhirnya mereka meminum air urin mereka. Esok harinya perwira menggantikan posisinya secara bergantian. Nah, mereka hanyut ke daerah selatan 1.900 km. Tak bisa hanya diam, kedua prajurit ini ingin memancing. Mereka mengeluarkan peluru dan mengambil kawat di dalam. Lalu digunting, diikatkan ke tali, jadilah sebuah pancingan. Jadi tang, jadi pelumpang pancing. Gimana dengan umpan? Mereka pun mengeluarkan dasi atau syal dari leher, pasang ke pengail. Terlihat seperti daging bukan? Nah, mereka mancing ke laut. Apakah ada yang bisa naik? Ternyata ada yang mulai menaik kail mereka dan ternyata sangat sangat dikencangkan oleh mereka. Ini sinyal bahaya, ada makhluk yang lebih lapar dari mereka. Hari keempat, matahari pun semakin panas. Wajah perwira mulai terbakar, tidak berhenti berkeringat. Ketiganya tidak bisa berkata apa-apa, berharap bisa makan sedikit. Beberapa hari, mereka mulai berdoa, berharap turun hujan. Di depan alam, hanya berharap pada keberuntungan. Malam harinya turun hujan dan mereka bisa minum. Hari kedua, sial ke dalam laut menangkap ikan hiu dan membelah perut hiu. Ketiganya mulai makan. Hari pertama mereka selama di laut, baru selesai makan, wajah Johnny berubah. Tidak sengaja membuang darah hiu ke dalam laut. Aroma darah memancing kedatangan para hiu. Beberapa hiu mengepung mereka. Kalau menerkam, mereka bisa jadi santapan mereka. Untungnya malam harinya hiu tidak ada lagi. Tapi saat itu Johnny terbangun dan mencuci wajahnya. Tiba-tiba digigit tangannya dari dalam air. Ia menarik tangannya dan berlumuran darah. Temannya Mike menembak ke arah laut. Perwira melihat tangan Johnny, ada 3 gigitan. Satu kuku sudah tidak ada, tapi tangan masih ada. Ia membungkus luka Johnny, menyuruh balik badan, menelan luka dan menekan lukanya. Mereka masih menyelamatkan diri. Setiap bangun, mencatat, minum darah hiu seteguk-seteguk, lalu dikembalikan. Tapi tidak begitu cepat air begitu habis dan mereka lagi berdoa untuk kedatangan hujan. Tapi tidak beruntung. Mereka bisa tidak menangkap hiu lagi. Dan keesokan harinya ada seekor burung. Johnny mengambil pistol, mengarahkan dan berhasil menembak. Perwira lihat dan perwira pun mengambil burung ke dalam air. Dan perwira dan mereka ikut membantu tetapi pistolnya keburu habis peluru dan tiba-tiba hiu pun semakin mendekat. Dengan cepat perwira bisa diselamatkan. Untungnya hiu tidak menerkam mereka dan tidak menghajar kapal kecil mereka. Mungkin Tuhan tidak ingin mereka itu mati. Hari ke-12, tubuh Johnny mulai terbakar, kulit wajahnya juga terkelupas. Paling putus harapan. Perwira bilang, harusnya lihat pulau, udah di hari 34. Tapi ini tidak ada. Pasti ada kesalahan. Putus asa, Johnny marah ke perwira tapi tidak menyelesaikan masalah. Setelah semua tenang, 3 orang mulai berencana, hanya berpegang pada tali untuk dapat kesempatan. Ia menyesuaikan pikirannya, memotong sepatunya, dan Johnny berpegang dan mulai berdayung. Di depannya masih ada laut yang luas. Hari ke-30 di laut lebih. Tubuhnya sudah terkelupas, tangannya sudah terkelupas, seperti menunggu kematiannya. Hanya bisa pasrah, berdoa lagi agar turun hujan. Akhirnya hujan turun, mereka minum lagi. Lapar tunggu burung datang. Mereka melanjutinya seperti hari-hari biasa. Namun keberuntungan kali ini tidak datang, hanya menunggu mati. Mereka hanya berjumpa mendayung terus dan mendayung. Awan pun mulai gelap, ombak laut mulai besar.
Mereka hanya berpikir keberuntungan datang, buka baju untuk ambil air hujan. Hujan pun datang dan dingin sekali. Saat hujan berhenti, mereka merasa ada keanehan. Awan hitamnya tidak pergi menutupi matahari. Langit jadi lebih seram. Ada sembaran petir. Perwira tahu mereka mengalami badai. Ombak besar datang ke mereka. Saat ombak kedua datang, perwira jatuh. Keduanya membantu. Tidak mudah bagi perwira untuk naik. Dari kejauhan, ada ombak lebih besar lagi. Ia kaget karena ombak membalikkan perahu. Tidak lama beberapa kemudian mereka bersiap dihempas ombak dan kapal pun terbalik. Mereka terbalik dan Mike kejauhan dari mereka. Keduanya terus mencarinya. Akhirnya Mike ditemukan. Perwira terus berusaha. Di situasi seperti ini kapal terbalik lagi. Akhirnya tidak ada ombak lagi dan mereka pun berhasil selamat. Esok harinya mereka hanya menunggu kematian. Malam itu dibuat mereka kehilangan tenaga. Perwira kangen istrinya. Johnny seperti melihat di tengah laut ada orang wanita cantik. Ia mulai berhalusinasi agar bisa bertahan hidup. Menaruh tangan mereka ke dalam air dengan putus harapan. Tidak beberapa lama mereka melihat Mac tidak bergerak. Tatapannya kosong, terlihat seperti orang mati. Kaki sudah kurus, tangannya mulai terbakar. Saat itu perwira sudah tidak tahan. Ia hanya mengambil air dan minum, pasrah, tidak tahan lagi. Tiba-tiba Johnny melihat di depan ada yang hijau-hijau. Perwira pun berusaha membalikkan badan. Mereka mulai senang. Betul, betul. Ternyata itu adalah sebuah pulau. Ketiganya berpelukan dan menangis. Daratan, daratan, sebut mereka. Dan mereka pun menghabiskan tenaga mereka untuk kembali ke daratan dan pada akhirnya mereka dibantu oleh ombak untuk terhempas ke daratan. Hari ke-34 di tengah laut. Ini cerita dari Perang Dunia Kedua dan mereka terkejut dan juga terharu. Mereka menghadapi kematian dan keberanian. Inti dari film tersebut adalah kita bisa mengambil makna bahwasanya jangan cepat berputus asa. Ketika kita masih mempunyai harapan dan impian untuk hidup, maka lakukanlah. Karena Tuhan tidak menyia-nyiakan umur seseorang hambanya untuk hidup. Nah, dari 3 pria tadi, sebulan lebih mereka terjebak di daerah lautan yang begitu luas. Mereka tidak berputus asa meski harus mereka berteman dengan hiu ataupun memakan ada seadanya gitu. Mereka tetap bersemangat untuk hidup itu. Nah, jadikanlah kita yang tidak memiliki ujian hidup yang terlalu banyak seperti itu, tetaplah semangat. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Jadikanlah hidup kita bermanfaat. Karena hidup yang bermanfaat itu menjadikan diri kita berguna untuk orang lain. Oke, salam jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan film yang akan kita tampilkan. See you next time. Bye bye.